sambil nunggu yang lain, rekan yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Mas Yoga sedang sibuk ya. Oke. Jadi kita akan ke Mas Juwan dulu ya. Kita akan langsung masuk kepada topik pembahasan kita tentang kuesioner. Kuesioner itu selanjutnya nanti akan di online kan, disebar secara online. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau mau offline boleh ya. Karena melihat situasinya sudah semi kondusif ya karena masih ada batasan prokes dan lain-lain, ada batasan kapasiti gitu ya. Jadi pakai paper, kalau nyaman paper boleh, pakai online juga boleh. Tapi kalau paper nanti Anda semua akan melakukan kerja lagi yang lain ya. Jadi setelah dapat balik papernya, kertas kuesionernya, nanti Anda akan memindah lagi ke Excel untuk ditabulasikan gitu ya, dimasukkan tabulasi, untuk tabulasi, lalu dimasukkan ke aplikasi. Nah, daripada kerja dua kali lebih baik pakai online. Tapi online pun juga sulit ya, karena seperti kayak Mas Juwan dengan Mas Yoga ini memang sangat berbeda ya. Kalau Mas Yoga itu bisa spray, bisa langsung sebarkan ke semua warga Gresik, khususnya di warga Kedanyan. Tapi kalau Mas Juwan kan khusus untuk konsumen sepatu di Ramayana, betul ya Mas Juwan? Ramayana atau Matahari, Pak. maaf. Matahari ya. Ini untuk khusus untuk konsumen produk Matahari, sepatu ya, gitu kan Mas, betul? Iya, Pak. Nah, itu ada secara teknis bisa diakali ya Mas ya. Jadi nggak bisa langsung secara langsung, tapi disebar pun juga nggak masalah sih ya. Tapi merujuk tadi kuesioner dari Mas Juwan tadi itu tidak dikhususkan langsung ke produk sepatu untuk yang beli sepatu di Matahari, tidak disampaikan di situ di kuesionernya. Jadi masih kemana-mana, tahu maksud saya ya. Karena kekhususan dari responden yang ingin diambil itu adalah khusus untuk konsumen yang beli produk sepatu, itu kunci keduanya ya, khusus konsumen yang beli produk sepatu di Matahari, bukan di tempat-tempat yang lain ya, tahu maksud saya ya. Jadi memang fokus, karena Mas kan hanya meneliti di satu tempat observasi, ruang lingkupnya adalah di Matahari, dan produknya yang diuji observasinya itu adalah produk sepatu. Satu. Jadi bisa disebar, tapi yang online yang tadi kuesionernya Mas itu Mas tambahi khusus untuk produk sepatu dan beli di Matahari. Jangan produk sepatu beli di Pasar Menganti, jangan ya Mas ya. Iya, Pak. Ya, tahu maksud saya ya. Karena difokuskan pada Matahari. Itu cara teknik yang pertama adalah kuesioner online itu dikhususkan ya. Kuesioner online dikhususkan untuk produk sepatu di Matahari. Jadi judul awal sudah diberi, terus di setiap icon pertanyaan juga akan diberi. Nanti akan saya share screen ya, punya kuesionernya Mas Juwannya. Nah, selanjutnya itu adalah Mas pakai kertas biar cepat itu ya. Bu, maaf mohon ada waktunya, bisa mengisi sebentar misalnya. Mengisi sebentar. Oh ya, dipinjami pulpen dan untuk mencentang aja kan cepat ya, karena kemarin kan saya instruksikan untuk simulasi ya, walaupun Anda bisa nambah juga nih ya kalau ada turunan nanti statementnya itu makin banyak gitu. Bisa nggak bikin ribet ya, saya nggak bikin ribet. Kalau bisa satu indikator satu pertanyaan aja sudah selesai, tidak usah banyak-banyak. So, kalau Anda berempati menjadi seorang responden atau konsumen di saat itu kan Anda kan minta tolong nih, minta waktunya sebentar untuk mengisi ya, mengisi. Jadi kalau bisa secepat mungkin. Kalau indikator totalnya itu Mas Jonan ada 2 hipotesis ya, totalnya itu ada 15 indikator, itu pertanyaan aja gitu, jangan lebih jangan kurang, apalagi bahaya kalau kurangnya ya. Harus 15 pertanyaan cukup, 15 indikator, 15 pertanyaan, satu indikator, satu pertanyaan. Nah, sudah itu selesai. Itu 15 itu saya rasa nggak lama kok ya. Dan kalau statementnya yang simple aja seperti tadi itu sudah simple, Mas, tinggal difokuskan untuk produk sepatu di Matahari. Ya, ini bentuk Mas Juan. Nanti bisa online seperti tadi, online juga bisa secara offline ya. Kalau misalnya ingin lebih cepat lagi nih Mas Juan, ini yang ketiga Mas Juan ya. Yang kedua tadi kan menyebarkan kuesioner. Kalau misalnya Mas Juan lagi malas, waduh saya sibuk kerja ya Pak,
kesuwen kalau saya harus bagi kertas, pulpen, apalagi di satu waktu, teman saya sendiri nih misalnya sebagai Mas Juan yang akan membagikan kuesioner dengan based on paper ya, berdasarkan kertas itu ya. Saya nyebarkan ke sini, satu orang nungguin, dia mengisi, masih ada customer yang lain, kan memang melewatkan banyak hal gitu ya. Nah, jadi solusinya yang ketiga ini adalah Mas pinjamkan handphone Mas aja. Kalau usah ribet, Bu, mohon maaf, boleh mengisi kuesioner Bu untuk kami misalnya ya. Untuk kami. Gimana isinya? Mana pulpennya? Oh, enggak Bu, online kok Bu. Ini saya pinjamkan handphone saya untuk Ibu isi. Hanya mengisi aja kok Bu. Tahu maksud saya Mas Juan? Iya, Pak. Jadi nggak usah, Bu nomor HP-nya berapa saya kirim linknya, nggak usah. Pinjamkan aja handphone Anda ya. Pinjamkan handphone Anda dan di tutorial pembuat kuesioner itu kan sudah atau belum bisa lupa. Itu ada kuesioner yang bisa diisi sendiri ya. Maaf bisa sendiri. Bisa diisi beberapa kali maksud saya ya. Jadi kalau bisa settingnya dibuat all aja ya. Jangan dibatasi satu email, satu tanggapan, jangan. Karena kalau sekali ngisi nanti nggak bisa ngisi lagi. Nah, kalau bisa disetting itu bisa mengisi berulang-ulang. Misalnya tadi pagi, selamat datang Mbak Afi. Nah, tadi saya ngisi link kuesionernya Mbak Afi. Terus habis itu saya ingin akses lagi nih, saya ingin juga nyoba nih mempraktekkan apakah kuesioner itu dibatasi atau tidak. Kalau itu jangan dibatasi dulu ya. Jadi Mas Juan bisa mengisikan kepada orang customer yang lain. Nah, ini sudah selesai. Oh, sudah Mas, sudah selesai. Misalnya, oh terima kasih Bu. Habis itu handphone Mas dipinjamkan lagi ya. Kalau bisa saya pinjamkan customer ya, ini Mas Juan itu juga penting sekali nih ya. Kalau bisa kalau Mas Juan saat meminjamkan handphone ke customer itu ditunggu sampai selesai Mas. Ya jangan ditinggal. Nanti handphonenya Mas Juan dibawa pulang ya. Setuju Iya, Mas Pak. Juan ya? Iya. Ya udah bisa. Kok nanti ditinggal. Kok tolong diisi, saya melayani customer yang lain gitu misalnya. Waduh, HP Mas hilang keluaran. Ini tambah karuan ya Mas ya. Nah, ditungguin aja. Berarti lebih simpel malah. Jadi nggak perlu coret-coret minta tolong responden untuk mengisi khususnya dari handphonenya Mas. Itu pengalaman dari ya sudah lama sih, misalnya sudah lama ya. Sudah dari 2 tahun setahun setengah yang lalu gitu ya. Sudah disimulasikan seperti itu. Teknisnya memang banyak trik-triknya biar gampang. Baik, Mbak Afi sudah masuk nih ya selaku pembuat kuesioner. Kemarin kita akan langsung masuk dulu ya, Mas Yoga dan Mas Juan. Kita pakai kuesioner online-nya Mbak Afi. Mas sudah buat kuesioner online-nya ya. Kita coba diskusikan yang sudah dibuat oleh Mbak Afi ya. Dari obrolan singkat kita sementara. Nanti kita akan setelah dari Mbak Afi kita akan coba yang masih offline ya, masih paper, kuesioner paper bentuk Word, mulik Mas Yoga dan Mas Juan. Oke. Jadi saya akan masuk langsung ke share screen aja nih. Mau yang saya presentasikan aja ya. Oke, your entry screen. Oke, sudah masuk. Nah, saya akan tinggal copy nih. Kan sudah langsung masuk. Nah, ini terlihat ya di layar ya. Sudah di custom link oleh Mbak Afi. Nah, saya akan coba masuk lagi. Mbak Afi sudah cek belum ya isian saya tadi, Mbak? Mbak Afi? Iya, Pak. Sudah ada yang masuk? Sudah dicek atau belum? Nanti Tadi dipresentasikan saya sebentar cek lagi. Sudah masuk? Oke, nanti kita minta bantuan tambahan lagi ya, Mbak Afi dan Mas Juan untuk bantu mengisi. Ini ya, Mas ya. Iya, Pak. Mas Juan coba akses ini aja, Mas. Diketik aja, Mas. Ya, ini diketik aja, nggak usah diklik lapor. Ini di copy aja ya. Ini di copy, saya copy nih ya. Saya masukkan ke browse nih. Saya pastikan. Enaknya custom link adalah kita nyalinnya di browse itu gampang ya. Dan itu dipresentasikan memang ya, dipresentasikan oleh banyak di forum. Nah, ini kuesioner Nurafifia N-nya besar ya, hanya besar, kayaknya besar. Nah, seperti ini. Karena saya tadi sudah mengisi, dan saya nyoba masuk lagi, ternyata tidak bisa.
karena only once ya, only once, hanya sekali aja lah. Berarti kuesioner ini sudah disetting oleh Mbak Afi itu hanya satu email satu tanggapan, ya, bukan berulang-ulang. Mbak Afi tahu settingnya enggak, Mbak Afi? Iya tahu Pak. Nah, oke, good sekali ya. Berarti tutorialnya sudah disimak. Kalau bisa jangan di skip-skip ya. Kalau di skip pasti ada yang kelewatan, itu pasti, karena saya membuat tutorialnya itu berkelanjutan. Udah tak lihat dari awal sampai akhir. Betul sekali. Berarti nggak di skip ya Mbak ya? Kayak nonton film drama itu kan di skip nih kalau Mbak Afi ya. Oke, gitu Mbak. Jangan di skip. Nanti ada terlewat pasti, karena itu kronologis ya, berurutan. Nah, kembali lagi ke tadi ya, Mas Juan tadi kan kekhususan untuk responden di produk sepatu di Matahari ya, karena Mas mengambil secara mandiri adalah primer berarti kan, meminjamkan handphone harus bisa diisi berkali-kali pakai emailnya Mas, maka disetting buka all dulu ya, jangan satu email satu tanggapan. Karena ini kondusif nih, ini kondusif. Seperti Mbak Afi ini, Mbak Afi memutuskan untuk membuat satu email satu tanggapan itu karena agar tidak ada yang kedobelan gitu. Jadi benar-benar respondennya itu adalah satu responden, satu data itu adalah satu orang. Kalau ada jumlahnya ada 3 data, berarti ada 3 orang. Itu memang itu keputusannya Mbak Afi gitu ya. Atau kadang-kadang mungkin di lapangan itu berbeda nih Mbak Afi, misalnya ibu-ibu misalnya ya. Misalnya kan ibu-ibu mbak-mbak ya, sing rodok gak ngerti apa namanya ngisi, aku gak bawa HP lali misalnya gitu kan. Tapi saya, gak bawa HP kok tak silih ya, HP ku isin. Nah itu kan nggak mungkin Mbak menerapkan satu email satu tanggapan. Nah, dibuka aja dulu Mbak ya, dan situasinya dulu. Kalau memang ini disebar dan dari saya lupa ya Mbak itu populasinya berapa, lalu dihitung pakai rumus Slovin untuk sampelnya itu berapa. Kalau misalnya 100 ya, Mbak membuka pakai satu email satu tanggapan, berarti loginnya butuh 100 email. Saya rasa kok terlalu berat ya, terlalu berat. Iya. Betul enggak? Jadi tidak terlalu berat, lebih baik dibuka aja, bukan satu email tanggapan gitu ya, tapi tetap coba diusahakan ya, dimonitor, jangan sampai ada yang sudah mengisi lagi gitu ya, walaupun sebenarnya mengisi juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Coba Mbak Afi lagi di depan PC juga nggak nih Mbak Afi? Iya, udah di depan laptop. Coba dibuka Mbak, ya, coba dibuka, jangan dibatasi ya, di unchecklist. Jadi saya bisa akses lagi nih. Nah, sambil nunggu Mbak Afi men-setting, saya akan masuk ke kuesionernya Mas Juan dulu nih. Mas Yuka kayaknya belum respon. Mas Yuka ada enggak Mas Yuka? Nah, sudah, kan ada respon. Sudah saya setting lagi. Oh sudah, oke. Saya langsung refresh ya. Saya langsung refresh, oke. Oh iya, sih sudah dibuka nih kayaknya. Nah, sudah masuk. Nah, dengan hormat ini, perkenalkan ini, oke, pengantarnya ya. Ini berjudul pengaruh word of mouth dan kualitas pelayanan bersama pada UKM Jayapura. Oke. Nah, deskriptifnya, Mbak Afi ada jenis kelamin, umur, dan frekuensi. Ini coba ditambah lagi nih Mbak Afi, sudah berapa kali menggunakan jasa jahit rumahan? Dikasih satuan Mbak. Ini biasanya Mbak rencananya mau kasih satuan berapa nih? Mingguan, bulanan, atau tahunan Mbak? Pas riyoyot tok ya. Rencananya Mbak mau survei berapa, apa ini satuannya? Sih, Pak. Per tahun. Oh, kalau per tahun jangan 1 kali 2 kali Mbak ya. Kalau bisa minimal 2 kali. Ingat hari raya Lebaran Islam itu ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Orang bawa berapa setel gitu sih? Oh, berapa setel? Ditambah lagi berarti Mbak Afi. Itu informasi yang bagus. Mbak Niknya agak keras ya. Setting lebih sensitif lagi ya, 40% atau 50% lah. Agak pelan nih suaranya Mbak Afi ya. Jadi selain untuk menggunakan jasa jahitan, penggunaannya itu tambahin lagi Mbak Afi. Tadi Mbak Afi sudah tanpa sadar mengucap
menyampaikan, anu Pak, belinya sekali menggunakan jasa itu berapa setel. Nah, maksud saya tambahin lagi, sudah berapa setel yang Bapak Ibu, ya gak apa-apa lah. Sudah berapa setel atau apa bahasa misalnya setel itu apa Mbak? Pasang ya, itu ya. Iya pasang. Nah, pasang sudah berapa pasang Bapak apa namanya pesan pakaian, sudah berapa pasang Bapak atau Ibu pesan pakaian? Enggak, Pak ya. Mungkin pakaian gitu ya Pak ya. Ada Iya orang pakaian. Enggak satu setel. Ada orang jubah apa cuma atasan saja gitu. Oh, ngono apa ya bahasa? Coba cari bahasa yang enak ya. Kalau setel itu kan berarti kan atas sama bawah gandengannya ya, Mbak. Iya. Ada yang atasan itu, ada yang bawahan itu. Atau jumlah berapa jumlah pakaian yang Anda pakai yang menggunakan berapa jumlah pakaian yang Bapak Ibu pakai yang menggunakan jasa jahit rumahan misalnya. Tambahin itu lagi, Mbak. Ini cuma 3 soalnya ya. Memang jenis kelamin, umur, ini frekuensi menggunakan jasanya berapa kali, terus sudah berapa pakaian ya yang dibuat secara kuantitas ya. Jadi frekuensi menggunakan jasa dalam 1 tahun, terus selain frekuensi menggunakan jasa itu adalah berapa kuantitasnya, berapa banyak pakaian yang digunakan dari hasil menggunakan jasa jahit rumahan. Kan gitu kan enak ya. Ini judulnya kan di UKM ya. 2 pertanyaan buat itunya, Pak. Iya, tambah 1 lagi di sini. Tambah 1 lagi lah. Nah, ini kan ada 3 nih, tambah aja Mbak 1 lagi. Sudah berapa pakaian? Nah, itu buat rank ya, rank aja ya. Rank seperti ini. Nah, ini kan umur nih 17 sampai 30. Nanti ini berapa pakaian itu buat 3 misalnya 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai lebih dari 7 misalnya. Wah, makan ya 1 tahun 7. Setel kan banyak ya Mbak ya. Apa terlalu sedikit masih Ani? Banyak loh Pak. Wah, iya kan. Kalau gitu range-nya diperbesar lagi nih. Apa itu rank-rangannya? Lebih dari 10. 1 tahun. Waduh, tambah lagi. Ya sudah. Dari sini misalnya adalah 3 sampai 5 misalnya ya. 3 sampai 5, terus 6 sampai 9. Setelah itu lebih dari 10. Tahu maksud saya ya. Dibuat 3 gini tapi dibuat rank ya, dibuat rank-rankan. Nanti enak lebih ringkes gitu. Tambahkan lagi di sini. Kalau ada lagi ditambah lagi Mbak Afi, enggak apa-apa. Misalnya ditambah lagi tadi kan sudah jasa berapa kali jasa jahit, terus berapa jumlah pakaiannya, terus disinggung lagi misalnya yang atasan itu berapa kali membuat atasan, berapa kali membuat bagian bawahan, apa bahasanya saya enggak tahu ya. Terus berapa kali yang 1 pasang atas dan bawah. Buat seperti itu lebih banyak lebih bagus ya. Nanti digrafikkan Mbak ya, pakai Excel gampang kok, sudah ada fiturnya di Excel, tinggal di blok lalu nanti. Tapi tidak selalu menyusahkan konsumen Pak, mungkin. Oh iya betul. Banyak, terus depannya juga banyak. Oh iya betul ya sudah ditambah 1 lagi aja Mbak Afi ya. Tambah 1 tadi kuantitas ada ya. Iya. Jadi enak pakai nama apa enggak Pak? Pakai nama enggak ya? Pakai nama boleh ya, pakai nama boleh. Kemarin saya kan udah buat nama, terus di YouTube-nya Bapak katanya agak privacy, terus saya hapus lagi. Betul. Nah, itu memang ya itu lagi ya Mbak Afi dan rekan-rekannya lain Mas Juan yang masih online itu kondusif ya. Jadi Mas Juan tadi kondusif. Kalau misalnya saya ngambil data sendiri, saya pinjam handphone saya nggak mungkin saya setting 1 email 1 tanggapan. Sama dengan yang ini juga Mbak. Kenapa kok keputusan saya harus mengambil nama atau tidak? Kalau di SDM ya, saya di suatu perusahaan misalnya saya ngambil atau apalagi menyinggung gaya kepemimpinan, pasti kan pemimpinannya kan dikritisi ya, Nah, terus kalau saya memberikan kuesioner, walaupun saya sudah dapat kuesioner dari HRD di situ ya, saya bersama dengan HRD-nya, saya kasih nama, nanti yang ngisi juga nanti akan ragu, waduh, kok nek aku ngisi jenengku nang kene, terus aku kayak elek, aku dilaporno misalnya, bahaya nek anak ngisi nama. Tahu maksud saya ya, sangat kondusif. Nah, kalau Mbak, kalau di sini kan seperti survei ya Mbak ya, seperti survei. Memang survei ini Mas, survei tapi
bentuk kuesioner angket untuk dihitung kausalitasnya, sebab akibatnya. Kasih nama nggak apa-apa Mbak. Untuk memonitor juga nih, siapa tahu ada yang ngisi namanya itu sama gitu ya. Sudah pernah, kadang-kadang kan orang kan lupa. Gimana Mbak? Iya. Jadi kadang-kadang orang lupa, saya sudah pernah ngisi ya. Sudah pernah ngisi, terus itu kasih link lagi. Dia ngisi lagi, ngisi nama juga namanya dia lagi gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Ada yang belum yakin, beneran wis mlebu ta iki. Wis beneran ngisi ta. Aku tak ngisi maneh nggih jenengku sing akeh. Nah, sekarang bahkan bisa memonitor kan dari Google Sheet online-nya, Google Sheet ya, Google Sheet. Nanti Excel online-nya kan bisa dilihat nih dari sini. Oke, itu ya. Mas Juan dibuat seperti ini ya, Mas Juan. Yang sudah masuk siapa nih? Mbak, ada tambahan satu lagi masuk ya. Siapa tadi ya? Oh, enggak. Saya yang double. Hostnya ada 2. Mbak Sinta tak bisa. Oh, Mbak Rani ya? Iya. Mbak Rani lagi beralangan tadi, Mbak. Enggak apa-apa. Nanti kan makanya saya record ini agar diskusi kita itu masih bisa disimak oleh yang lain gitu ya. Walaupun yang lain sudah mulai kendor nih ya, seperti yang lain gitu ya. Hanya ini aja gitu ya yang aktif gitu ya. Enggak apa-apa, tapi tetap saya berbagi ilmu itu saya tidak lihat pandang tempat dan pandang siapa. Nah, ini saya isi laki-laki nih misalnya ya. Oke, saya isi di sini. Tinggal lebih. Lalu saya next nih. Sesuai instruksi ya Mbak ya. Jadi per variabel itu Mbak bagi add section ya. Betul. Bagus. Nah, ada satu lagi nih Mbak. Karena Mbak sudah masuk ke sini, Mbak coba tambah deskripsi ya Mbak Afi ya. Deskripsinya apa? Ini contoh seperti yang dicontohkan Mas Yoga dan Mas Juan nih. Nah, punyanya Mas Juan itu nah seperti ini ya, dikasih deskripsi, tinggal copy paste aja Mbak ya. Jadi customer diarahkan dengan jawaban yang paling sesuai. Tulis di deskripsi aja ya, di deskripsinya kan setiap kan ada description itu kan bisa dikasih ini. Atau ini Mbak Afi, seperti punyanya Mas Yoga tadi dibuat seperti ini ya, biar respondennya itu paham gitu. Ini maksudnya diklik iki opo gitu ya. Seperti ini. Menuliskan skala, Mbak. Nah, petunjuk pengisian kuesioner. Nah, ini aja di copy paste aja. Ya. Ini di copy, tinggal copy, kalau usah diketik ulang ya pegel nanti jarinya ya. Tinggal copy aja seperti ini. Tinggal copy terus dimasukkan ke deskripsi mana tadi. Boleh di bawahnya variabel word of mouth, boleh di bawahnya ini atau sebelumnya di add description, nanti di atasnya ini ya. Di atasnya sebelum deskripsi lagi, deskripsi ini sudah ya, tambah deskripsi lagi deh, atau diedit aja tambahkan ya. Kita pastikan. Oke. Nah, selanjutnya biar lebih fokus lagi, ini ditambahi semua jasa jahit rumahan. Ini keputusannya gimana Mbak Afi? Per kecamatan atau seluruh Gresik nih Mbak? Desa aja Pak, desa aja banyak. Jahit rumahan ditambahin Mbak, desa apa nih? Desa apa Suci ya? Suci. Nah, jahit rumah desa Suci, tambahin desa Suci. Terus yang ini, saya mempromosikan buat teman-teman dapat pengalaman saya menurut jasa rumahan desa Suci. Kasih desa Suci semua, tahu ya maksud saya? Ya, jadi mereka fokus hanya untuk di desa Suci aja, bukan di desa Hulaan, desa Terancang, di kecamatan Menganti, bukan ya, bukan di tempat saya. Kemarin itu kata teman saya yang kakak kelas, pertanyaanmu terlalu panjang. Dia emang panjang nggak Pak itu Pak? Pertanyaan saya. Enggak terlalu panjang sih ya. Lebih baik panjang tapi sedikit, satu indikator satu, daripada ada yang satu indikator pertanyaannya banyak ya, sok-sokan ya, pengen lengkap detail gitu, tapi malah salah keliru kabeh saat di tabulasi bingung. Ini indikator, ini item gitu, bingung ya saat di ujian itu. Kalau ini jumlahnya berapa Mbak Afi? Berapa pertanyaan? Berapa ya? Bentar, Pak. Indikatornya berapa sih jumlah totalnya? Dari berbebas 1, berbebas 2, 4, 8, 5, 14. 14, cuma 14 pertanyaan masa banyak? Enggak, apalagi ini dibagi. Enggak, maksudnya kata-katanya terlalu panjang. Oh, kata terlalu panjang. Oh, seperti ini, yang ini kali ya. Anggap aja nih
Ini kan 2 baris ya, ini 2 respondennya baris. itu terlalu panjang bacanya, agak berbelit-belit mungkin. Iya, betul, betul, betul. Saran yang bagus Mbak dari teman nih Mbak. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya Mbak ya kepada YBS yang bersangkutan. Ya, ini bisa disingkat nih. Saya meyakinkan kepada kolega gitu aja. Kolega, iya ya Pak. Kolega gitu kan. Apa sih kok teman-teman dan kerabat kok panjang ya? Iya, halo teman-teman gitu kayak YouTuber anak-anak itu. Halo teman-teman gitu ya. Iya, Pak. Ribet, betul. Saya meyakinkan kepada kolega gitu aja sudah merangkum segmen teman-teman dan kerabat ya. Disingkat-singkat betul ya, maksimal 2 baris lah. Nah, betul, saran dari teman Anda betul. Oke, nah kalau sudah di next dan selesai seperti itu ya. Jadi kurangnya hanya deskripsinya coba ditambah dari sisi kuantiti ya. Tadi frekuensinya sudah berapa kali menggunakan jasa jahit, lalu kuantitinya sudah berapa pakaian ya, mau atas bawah atau atas bawah, pokoknya ada frekuensinya. Kalau banyak ya data yang bagus itu ya, baru masuk ke kuantitatif ini kasih skala tadi, tinggal ngopi seperti punyanya Mas siapa ini, Mas Yoga ya, dan Mas Yoga. Oke gitu Mbak Afi, ada lagi ditanyakan Mbak, langsung dipotong aja ya Mbak ya, kalau saya lagi misalkan punya teman nih ya, langsung dipotong aja, nanti saya balik lagi. Oke gitu ya Mas sampean Mbak Afi. Nah sekarang saya akan masuk ke usulannya Mas Juan nih. Mas Yoga ada nggak di Mas Yoga nih? Nyimak nggak Mas Yoga? Iya Pak. Nah karena tadi sebelum Mas Juan itu Mas Yoga dulu, saya pengen ikuti yang gitu ya. Mas Juan saya lewati skip dulu ya Mas Juan ya. Mas Yoga dulu yang ngirim soalnya ya. Adil. Seurutan Mas Yoga diceluk gak respon, lagi sibuk ya, Mas Juan dulu ya. Anu Pak, apa kerja ini Pak? Nah iya kerja, lagi sibuk enggak? Kalau sibuk saya pindah ke Mas Juan dulu nih. Ke Mas Juan dulu aja Pak. Oke, ke Mas Juan dulu ya. Nanti saya rekam kok ini ya, nanti biar bisa ditonton lagi ya Mas ya. Oke Pak. Dari rekan yang lain yang perlu dilengkapi untuk Mas juga bisa melengkapi sendiri ya. Baik, kita ke Mas Juan nih. Mas Juan ada ya Mas Juan ya? Mas Juan ada ya? Mas Juan? Iya, Pak. Oke, nah ini nanti di-online-kan Mas, seperti Mbak Afi tadi sudah didemokan. Nah, ini nama responden boleh tidak, boleh pakai, boleh tidak ya Mas Juan ya. Ambil keputusannya. Kadang-kadang kalau kita ini bagi kuesioner, kita harus berempati dulu nih ya. Kita harus berempati dulu. Kalau misalnya saya disuruh ngisi nama, perlu enggak ya gitu. Dan lain-lain, soalnya mungkin aku ngisi nama, ngisi sing apik-apik kok ndang oleh bonus iki, oleh diskon. Akhirnya tidak objektif lagi mengisinya, tapi lebih ke subjektif. Ono duwe karep soalnya. Tahu maksud saya, Mbak Mas Juan ya? Tapi boleh kan Pak nggak pakai nama di maksudnya pedoman? Boleh, nggak apa-apa, nggak pakai nama juga nggak apa-apa. Yang penting kan mengisinya gitu ya. Tapi nggak berpengaruh ya sama hasilnya. Nggak berpengaruh. Tapi kalau kan ini kebetulan nih ya, kebetulan ini kan pemasaran nih Mas Juan sama Mas Juan dan Mbak Afi ini kan sama-sama pemasaran, jadi tidak mengkoreksi mengkoreksi seseorang atau subjek, jadi lebih ke objektif. Tapi kalau SDM sangat riskan sekali, karena kan pasti ada gaya kepemimpinan, bahas kompensasi, ya kan, perkara duit itu loh Mbak, kompensasi Mbak ya Mas ya. Bahas kompensasi, terus mengkritisi apa SDM itu sangat sensitif gitu ya, sensitif. Jadi kalau ngasih nama nanti dia takut kok nek aku ngisi nama, terus mari ngono aku ngisi sing elek kok aku dipecat, aku ditegur. Akhirnya enggak subjektif, enggak objektif, ke subjektif akhirnya takut. Nah kalau yang pemasaran aman, saya rasa mau ngasih nama tidak enggak masalah, enggak masalah sih. Ngasih nama pun juga enggak apa-apa. Yang penting kan dia mengisi apa adanya, kondisi produk sepatu di Matahari, kondisi usaha jasa jahit rumahan di Desa Suci, kan lebih objektif kan apa adanya yang disampaikan. Karena lebih bagus sih kalau pribadi saya itu lebih bagus kalau nggak pakai nama responden. Itu lebih bagus. Nanti orang juga mikir lagi kalau ngisi. Iya, aku lihat mereka, waduh ngisi nama rek, aku lali namaku, KTP ku Kari. Kok dipaksa diwarapi. Iya, betul. Kok nek aku ngisi elek, kok kambiku dielek-elekno sisan ngono saya. Akhirnya ke subjektif ya, oke. Iya, Pak. Jadi Mas Juan sama Mbak Afi bisa ambil keputusan
namanya responden ini boleh dipakai atau tidak. Selanjutnya adalah jenis kelamin nih ya. Oke, sama mirip, lalu usia. Mbak Afi perlu pendidikan nggak Mbak Afi? Kira-kira Mbak. Ini Mas Juan ada mengingatkan ada pendidikan nih. Enggak sih, Enggak ya, oke. kan semua Oke. kalangan bisa. Semua kalangan bisa, malah lebih objektif lagi ya Mbak ya, kalau kita tidak mengklaster dari sisi pendidikan. Oke, good sekali pengambil keputusannya. Nah, ini Mas Juan bisa tambahkan nih, kalau pendidikan dirasa Mas Juan membutuhkan informasi ini, tambahkan lagi Mas, seperti yang tadi ya, dalam Mas Juan bisa ngambil keputusan sendiri dalam sebulan ya, atau kalau sepatu itu nggak mungkin sebulan pakai ganti ya, tambahkan aja ya dalam setahun gitu ya. Dalam setahun berapa kali beli sepatu. Logis nggak Mas Juan ya? 1 tahun sekali Iya, kan sepatu ya? iya Pak, benar Pak. Ya buat kadang-kadang setahun itu bisa 2 kali ya. Karena produk sepatu ini kan Mas sudah mensamarkan hanya di produk sepatu. Padahal sepatu kan variannya banyak nih Mas ya. Ada sepatu cats, Iya, ada sepatu apa untuk sekolah, sepatu untuk apa lagi Mas? Jenis sepatu boot ada nggak ya? formal, sneakers. Seperti itu ya. Produk sepatu formal, sneaker dan lain-lain gitu. Coba kasih deskripsi deh, di deskripsinya boleh ditambah. Tapi kalau produk sepatu aja deh, nggak apa-apa ya. Biar nggak bingung respondennya ya. Produk sepatu mau dia dalam pikiran dia saat ngisi itu sepatu cat, sepatu sneaker, sepatu formal dan lain-lain, sepatu apa itu? Pantofel ya, formal itu Iya, pantofel. Seperti itu, nggak apa-apa. Dibuat gini aja, dalam setahun berapa kali aja ya. Berapa kali beli sepatu, dalam setahun berapa kali beli sepatu di Matahari, department store, dan lain-lain. Kasih range, misalnya biasanya sih 1, 2, 3 deh ya. 1 kali, gini. 1 kali, terus 2 kali, 3 kali, lebih dari 3 kali. Jadi untuk survei juga nih Mas ya. Berapa lagi Mas Juan kira-kira? Saya Mas Juan yang tahu kan pelakunya ya di dalamnya. Setelah ingin mengambil berapa kali dari sisi frekuensi nih ya, seperti Mbak Afi tadi berapa kali menggunakan jasa jahit dalam 1 tahun. Ini juga nih dalam setahun berapa kali beli sepatu di Matahari. Ada lagi enggak Mas kira-kira Mas? Berapa kali? Atau gini aja, ini kan berapa kali ya, berapa kali beli, berapa kali kunjung itu gimana Mas? Bisa enggak ya? Walaupun enggak beli sepatu nih, bisa Pak. bisa ya. Iya, Jadi berapa kali berkunjung ke Matahari department store ya, department store untuk melihat sepatu, atau nggak usah deh. Matahari kan biasanya lengkap ya, langsung jadi satu arena pajangan ya, baju ya, sepatu gitu ya Mas ya, dalam satu lantai kan biasanya kan seperti itu. Nah, terus aja ini juga bisa jadi masukan informasi nanti ke pihak Matahari ya, baik untuk Mas sendiri atau untuk supervisornya Mas, atau Mas sendiri supervisornya untuk kepimpinan pusatnya. Ini ternyata setelah hasil survei Pak, ini untuk warga di mana, di Gresik ya? Iya Pak. Gresik itu untuk masa-masa sekarang tahun 2022 ya, pasca pandemi atau sudah mulai ada penurunan PPKM, itu ternyata mereka dalam 1 tahun itu mereka misalnya dibuat rank aja deh Mas Juan, misalnya 3 sampai 6 kali, misalnya 3 sampai 6 kali, terus berapa, 7 ya, 7 sampai 10 kali misalnya, 7 sampai 10 kali, terus biar lebih ringkas buat aja lebih dari 10 kali ke Matahari department store dalam 1 tahun. Berarti kan ini merujuk data tahun sebelumnya, tahun 2021. Ini kan untuk survei juga. Gimana Mas? Ditambah ini aja ya, 2 aja gitu ya. Iya Pak. Itu kebutuhan deskripsi. Jadi orang-orang pembaca nanti kan skripsi karena penelitian Anda itu kan nanti dibaca oleh orang lain. Kenapa kok harus produk sepatu di Matahari? Oh, ternyata animo masyarakat atau customer sering ke Matahari untuk
beli sepatu sekian. Oh, ternyata mereka sering beli sepatu, sering gonta-ganti. Karena kenapa sering gonta-ganti? Bukan karena sepatunya itu buruk ya, atau kualitasnya rendah, tapi justru bagus. Mereka pengen beli lagi, tapi dengan varian yang berbeda misalnya. Karena terbukti awet. Kan bisa aja seperti itu kan animonya. Nah, terus habis itu setelah berapa kali beli sepatu, sepatunya bagus, jadi dia beli dengan varian yang berbeda. Tapi khusus untuk segmen produk sepatu juga mereka sering berkunjung ke departemen store ya. Jadi tidak hanya di sepatu, bisa di yang lain, tapi untuk produk sepatu ini mungkin bisa jadi ada seasonal ya, seasonal musiman itu ada diskon. Biasanya kalau bulan-bulan ini, bulan Desember ada diskon nggak Mas Juan ya? Saya nanti mau ke Royal nih nanti. Tanya, Pak. Tanya ya, saya juga mau ngejar diskonan ini ya. 12 Nanti saya ke Royal bentar lagi. Makanya saya bimbingannya jam 6 pagi. Pinono waktu aku untuk melaku gitu loh Mas ya. Ngumpul sama keluarga dulu, waktunya quality time. Oke, ada lagi Mas Juan? Cukup ya ini dulu atau ada ide lagi Mas Juan? Sampun, Pak. Ya cukup ya tambah ini. Nah, nanti kusurannya seperti yang tadi. Oh iya, saya lupa nih. Mbak Afi, yang ini Mbak Afi. Ini biasanya kan kalau lampiran kuesioner itu kan biasanya yang dilampirkan, yang di-print kan seperti ini ya biasanya. Seperti Mas Yoga, seperti punya Mas Juan seperti ini ya. Kecil deh. Nah, seperti ini kan kotak-kotak seperti ini. Boleh seperti ini yang dilampirkan atau mungkin Mbak Afi bisa tambah gitu ya. Oh, ini sudah saya online kan. Apa buktinya? Tinggal di print out aja Mbak Afi ya. Tinggal klik di pojok kanan atas sini ya. Pojok kanan titik 3 ini, pojok kanan atas, lalu pilih print Mbak. Nah, boleh langsung save as PDF, di print di tempat lain, atau langsung di print juga boleh ya. Seperti ini Mbak. Ini lampiran kuesionernya, kan lebih cantik Mbak tampilannya ya. Jadi bisa dipakai untuk saat mengumpulkan draft proposal atau nanti kalau sudah dalam bentuk buku, Mbak. Kuesioner offline Pak. Oh iya boleh, di dua-duanya juga boleh Mbak Afi. Dua-duanya juga boleh gitu ya. Jadi ada versi offline-nya, versi online-nya. Ya. Kalau Mbak menerapkan ini, bisa jadi Mbak Afi itu adalah orang pertama yang pakai format seperti itu. Biasa dalam berapa tahun Unkris berdiri, terutama di Fakultas Ekonomi, terutama di Prodi Manajemen. Karena belum pernah ada yang melampirkan kuesioner itu yang seperti ini, Mbak. Contoh kuesioner Baleng yang versi Word tadi itu di print, ini contoh kuesionernya. Gitu. Saya itu juga bosen ya, kalau tidak ada inovasi itu tidak enak gitu ya. Kayak nggak ada kemajuan gitu lah. Mbak Afi bisa tetap print kuesioner yang versi offline ya, yang paper tadi di online, tapi kuesioner yang dilampirkan itu offline ya. Gitu Pak. Kalau teman yang lain. Tidak apa-apa, dua-duanya tidak apa-apa Mbak Afi. Kalau ini kan nanti Mbak kan nanti ngeprint kan di sini kan. Ya. Iya, cuma ngeprint doang gampang kok. Gampang lagi tinggal di print aja ya. Nah, ini kan versi offline nih. Versi offline indikator ini tetap dilampirkan, yang ini wajib ya, wajib. Tapi biar lebih keren sedikit gitu loh Mbak ya, biar enggak jenuh itu nah, di print aja Mbak di sini. Bagus ini kok Pak. Oh, bagus yang mana? Yang ini tuh yang mana? Bagus yang online. Bagusnya online, betul. Jadi ini tetap dilampirkan dua-duanya aja ya. Nah, siapa tahu nanti Mbak jadi contoh kan. Ya iki lho Mbak Nur Afifia itu lho. Ono dilampirno iki kon. Iya ketokku keren kan, enak ya. Positif kan ya. Jadi duduk rasa-rasa yang negatif tapi rasanya positif. Oke, nah kita balik lagi ke misalnya Mas Juan nih. Mas Juan dulu. Ini sama ya, kualitas layanan ya. Pakai Para Suraman ada 5 indikator. Yang pertanyaan, Mas Juan, seperti yang tadi sebenarnya Mbak Afi tadi itu pertanyaannya ini sudah paling singkat ya Mas ya. Jadi koleksi kuesioner. Iya Pak. Ini kok ada 2 ya Mas ya? Ini ada fasilitas ini. Masuk kemana ini? Nah ini seperti ini ya. Seperti ini, hati-hati sekali. Reliabilitas. Pertanyaannya ada 2. Nah ini hati-hati sekali. Ini kan dari koleksi ya Mas Juan ya? Iya.
Nah, kalau gini hati-hati. Ini akhirnya jadi dua pertanyaan untuk satu indikator ini dua pertanyaan. Akhirnya nanti ada dua pertanyaan hasil dua rating juga di tabulasinya. Akhirnya apa? Nanti perhitungannya ini kan X1.1 ya kan? Ini X1.2 indikator yang kedua dari variabel 1.2. Kalau yang ini gimana nanti? Saat di tabulasi X1.1 akhirnya apa? Ini jadinya gini nanti ya. X1 karena ya gini aja wes. Lebih enak ya. X1.1 indikator 1 dan variabel 1. Akhirnya turunnya gini akhirnya nanti. X1.1 titik 1. Terus yang ini X1.1 titik berapa? 2. Betul enggak? Jadi nanti pentabulasi ini yang sering keliru nih. Pasti saya ingatkan loh. Anda bilang indikatornya ada 5. Tapi kenapa kok datanya ada 10? Loh, ini Pak, kuesionernya dibagi 2 lah. Dibagi 2 terus gimana kalau nilainya setara dengan indikator? Ini kan item, ini indikator. Ya, hati-hati ya. Tapi kalau misalnya Anda boleh pakai 2, apa berarti nggak boleh, Pak? Ya boleh aja. Tapi nanti hasil centang di sini ya, misalnya ini adalah angka 4 ya. Ini 4 ya, centangnya 4 ya, ini 5 ya misalnya. Nah, maka mau tidak mau hasil dari ini, saya tulis di bawah nih. Maka hasilnya dari sini itu adalah 4 ditambah 5. 4 ditambah 5. 4 tambah 5 terus dibagi 2 sama dengan berapa? 4,5. Jadi saat pentabulasian di satu kolom itu ya, itu nilai untuk X1.1 itu adalah 4,5. Apakah ini benar-benar? Kalau ini benar, kalau dimasukkan datanya adalah 4,5. Tapi kalau Mbak Mas nanti memasukkan datanya itu ini ditulis 4, ini ditulis 5 dan itu jadi 1, malah nggak karu-karuan ya. Malah kurang tepat. Jadi bias loh, indikatornya 5, tapi kok sing X1 ini kok dari X1.1 sampai X1.10. Ya, indikatornya ada 10 malah. Indikatornya 5 kok pertanyaannya 10 gitu. Nah, tapi kalau ada seperti ini, mau tidak mau, Mbak Mas harus mengambil rata-ratanya 4 dan 5. 4 dan 5 dalam satu indikator, berarti 4 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Tidak apa-apa, ini bukan salah, tapi ada syarat tambahan lagi ya. Nah, kemarin itu instruksinya kepada Anda simulasinya satu indikator, satu pertanyaan aja, biar ringkas. Nah, ini juga secara psikologis nih ya, Mas Juan ya. Saat orang ke mall itu kepingin beli, kalau sudah beli itu segera pengen jalan-jalan lagi gitu ya. Biar waktunya di mall itu, karena waktu ke mall itu juga capek ya, karena saya juga suka ke mall ya. Nah, sama anak istri ke mall capek Mas, suka pengen jalan-jalan ke sana, pengen lihat sana sini gitu. Tapi waktunya terbuang banyak di matahari hanya untuk mengisi banyak pertanyaan kuesioner. Termasuk saya Mas Juan ya. Iya Pak. Nah, jadi disingkat aja satu indikator ini satu pertanyaan aja. Jadi kalau ada 5 indikator berarti 5 pertanyaan. Kalau gini kan ada 10 pertanyaan akhirnya kan akhirnya jadi jenuh. Nah, kalau jadi jenuh nanti respondennya akan menjadi tidak objektif lagi apa adanya. Salahnya pertanyaan ini wakes, tak isi 3 KB ae, tak isi 5 KB ae, isi 4 KB ae. Malah nggak baik datanya. Datanya menjadi apa ya? Menjadi tidak valid. Ya, walaupun valid sih, tapi kalau dipakai SPSS nggak masalah ya. Kalau SPSS apa aja dimakan ya, data berapapun dimasukkan. Kalau pakai PLS, pakai SEN itu tidak bisa merunning karena datanya tidak wajar. Masa isinya papat kuabe, gak ada variasi 45, 3, 45, 3 atau 45 dari beberapa pertanyaan itu masa nggak ada variasi rating kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Nah, maksud saya Mas ya, jadi coba pilih yang mana yang perlu dipakai atau mungkin ini digabungkan satu pertanyaan Mas, tapi disingkat ya. Selalu mendapat kemudahan dalam memilih produk dan memberikan arahan. Gabungkan aja. Selalu mendapat kemudahan dan pelayanan yang baik misalnya. Kan satu pertanyaan langsung kan. Iya Pak. Dibuat singkat, tapi yang penting indikatornya tetap ya ini adalah empati. Digabungkan aja dari satu pertanyaan,
terus disingkatkan lagi gitu. Yang penting oke, gitu ya Mas Juan. Ini untuk yang lain juga sama kurang lebih ya. Dan mau diperhatikan yang lagi ada di forum nih ya, ada Mas Juan, Mbak Afi dan Mas Yoga. Biar nanti kuesionernya itu tidak hanya apa namanya, Anda hanya apa namanya minta tolong saya untuk validasi atau visibility ya lebih tepatnya, kelayakan itu ya. Anda buat korespondensi. Korespondensi itu seperti ini. Jadi Anda membuat kuesioner nih ya, nanti online atau offline, atau bisa langsung online aja deh ya, lebih enak, lebih cepat ya, karena sudah ada fasilitasnya. Dan ini juga Anda tidak dapatkan di Netpen Bisnis ya, karena saya dulu mau bisnis saya ajarkan yang seperti ini juga, jadi cepat ya. Di pandemi pun juga tidak masalah bagi mereka ya, karena dapat datanya cepat, tidak pakai kertas dan lain-lain, hemat waktu, energi. Anda buat korespondensinya itu adalah jumlah responden yang terbatas ya, buat 5 atau 10 orang. Jadi Anda uji coba, intinya uji coba sih sebenarnya. Namanya Mbak Afi nih, kita sudah diskusi nih. Nah, Mbak Afi pengen, oh ini saya tambah ini deh. Terus Mbak coba di-sharekan ke keluarganya aja ya, ke saudara, ke paman atau ke kerabat yang dalam skala kecil dulu Mbak, minta saran dulu ya. Tujuan korespondensi kan itu. Jadi Mbak Afi ini kepanjangan misalnya. Seperti tadi kan Mbak Afi sudah dicobakan kan ke kakak kelas kan ya, mungkin kenalnya kakak kelas ya. Itu kepanjangan lah, itu terima saran terus ya. Jadi sebelum disebarluaskan dalam skala luas, itu dalam kerabat yang kecil-kecil dulu. Itu maksud saya ya, Mas Juan dan Mbak Afi. Iya Pak. Jadi ke keluarga, kerabat dulu, terus ke teman seperti tadi, minta saran. Ada Mas Juan tadi, ini wis api enggak? Tujuanku itu adalah untuk responden gawe produk sepatu tok. Kira-kira ono sing kurang jelas atau bahasanya kurang enak gitu misalnya. Nah, Anda bisa punya koresponden sendiri ke teman Mas Juan, saudara Mas Juan, kerabat Mas Juan, lebih enak gitu ya dalam skala kecil gitu. Kalau misalnya mereka korespondensi kecil Anda itu bilang oh sudah oke, wis sip, api misalnya. Wis api ya wis Mbak Mas bisa sebarkan lebih luas lagi. Oke. Dan sudah tahu ya kalau mengedit apa namanya kuesioner, kalau sudah walaupun linknya dengan link yang sama, terus kita bisa ngedit lagi, oke bahasa ini kurang enak jadi kongsoku saya tak sebar, ya sudah langsung rubah aja langsung ya secara online. Nanti yang mengakses berikutnya itu sudah pasti langsung menerima perubahan tersebut. Sudah pernah saya sampaikan di tutorialnya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya akan saya nggak paham ya sama siapa miliknya Mas Juan. Kok katanya Bapak tadi 2 pertanyaan? Emang nggak boleh, Pak? Boleh 2 pertanyaan. Saya balik lagi ya. Boleh 2 pertanyaan, asalkan nanti saat ditabulasi ini loh Mbak Afi. Indikatornya kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pos pelayanan itu ada 5 indikator. Tapi mengapa datanya kok ada 10? 10 ini saya isi nih. Ya, ini kan 4, 5. Terus saya centang deh. Nah, saya centang isi V deh. Nah, ada yang isi ini, ada yang isi ini, ada yang isi ini. Kan jumlahnya ada 10 data. Ya. Tuh, indikatornya 5. Nah, itu solusinya adalah 2 pertanyaan ini itu dijadikan 1 boleh. Solusinya ada 2 nih ya. Solusi yang pertama adalah 2 nilai ini, 4 dan 5 ini, itu harus dihitung rata-ratanya. Kan 1 indikator. Itu solusi yang pertama. Ya jelas ya, solusi yang pertama adalah itu. Lalu, saya lupa nih, solusi pertama adalah ini. Solusi kedua adalah, daripada ribet saya menghitung rata-rata lagi, kan sudah ditabulasi nih di Excel, di Google Sheet ya. Terus menghitung rata-ratanya, daripada saya ribet, segini aja. 2 pertanyaan ini jadikan 1. Nah, langsung aja deh, daripada bingung ya. Nah, ini saya jadikan 1 nih, biar simpel gitu ya, biar simpel. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memberikan pelayanan terbaik, langsung aja, akurat dan terpercaya. Jadikan 1. Nah, ini sudah mewakili ini, akurat dan terpercaya. Saya hapus.
Udah selesai. Hasilnya gimana, Pak? Soalnya Hasilnya kalau pakai menggabungkan pertanyaannya. Mana Mbak? Agak keras Mbak suaranya Mbak Afi. Pelan sekali suaranya. Ini sudah saya polkan ya. Gimana? Lebih ke hasilnya tuh gimana? Soalnya kan cuma satu pertanyaan, sedangkan kok saya lihat yang miliknya kakak-kakak kelas itu kok 2, 3 katanya gitu. Iya, nanti mentabulasinya gimana pentabulasiannya? Coba tanyakan ke Bu Dini, ayo. Kalau Anda kan fanatiknya kan diajar Bu Dini statistika kan, nggak ada pembanding yang lain kan. Nah, saya kan sudah ada pembandingnya nih. Bu Dini kan sudah masuk duluan di Unkres ya. Saya juga baru 2 tahun di Unkres, tapi sudah di kampus lain sudah lama juga. Saya juga menekuni bidang statistika ini. Kira-kira lebih enak yang mana? Mau pakai item, habis itu diambil rata-rata atau dipakai semua. Nanti tabulasinya adalah X1.1.1. Nanti ada X1.1.1.1. Nanti ada lagi X1.1.2. Nanti ada ini. Terus hitungnya gimana? Atau indikator dan item. Ayo. Kalau bagi pertanyaan. Karena ya itu tadi, karena apa ya? Akhirnya kita kembali ke pembelajaran ya. Kalau hanya berguru dari satu, itu kemungkinan ada dua ya. Yang ini adalah tidak ada pembanding, jadi ilmunya tidak saling melengkapi. Itu pertama. Yang kedua adalah hanya berpatok pada satu gitu. Kalau satunya itu keliru, ya kalau benar tidak apa-apa. Kalau kurang benar misalnya, itu jadi kurang benar terus-terusnya, dipakai seterusnya gitu kan. Nah, terus kenapa saya dimasukkan di sini, di Mimi juga, karena saya juga di statistika juga gitu. Kalau nilai indikatornya cuma satu, misalnya indikatornya 1.1. Tapi itemnya ada 3 dipakai semua, dimasukkan ke aplikasi, kan sama gak karu-karuan ya. Sama gak karu-karuan. Malah kalau misalnya Anda ketemu nih, satu indikator isinya 3 pertanyaan. Terus indikator yang lain, yang kedua isinya 2 pertanyaan, tapi isi 3, tadi isi 2. Gak berbanding kan? Terus nanti dimasukkan ke SPSS ya, karena fanatiknya di sini SPSS yang ada aplikasi yang lain ya, seperti saya ada alternatif yang lain gitu ya. Itu di jumlahnya masih berbeda, banyak mana? 3 pertanyaan nilai ratingnya ya, 3 pertanyaan dijumlah dengan 2 pertanyaan yang dijumlah. Jadi kan lebih banyak 3 pertanyaan, akhirnya nggak balance, nggak seimbang. Tapi kalau dipakai rata-rata, mau di sini itu ada 3 pertanyaan, di sini ada 2 pertanyaan, bahkan di yang indikator ketiga nih, ada 5 pertanyaan. Kalau diambil nilai rata-ratanya, akhirnya kan menjadi 1 nilai aja. Rata-rata kan berarti setara, 1 sampai 5 gitu. Karena ratingnya kan 1 sampai 5. Kalau dijumlah, nanti kan berarti lebih dari 5. Misalnya kalau 5 semua isinya, atau 545 misalnya. Banyak. Berarti indikator yang pertanyaannya banyak, jadi menang dong. Sudah pasti paling kuat dong indikatornya, logikanya. Kalau pertanyaannya padahal ya tidak juga. Ya kan itu hanya pertanyaan aja. Karena banyak pertanyaan, akhirnya nilainya tinggi, akhirnya nggak balance. Tapi kalau dibuat rata-rata, dia tetap ada di range-nya ya, ada di batasan. Kalau berguru dari satu orang itu memang seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya ada bandingannya misalnya dengan Bu Dini yang mengajar statistik 1 dan 2 misalnya, bisa di-compare ya. Jadi kadang-kadang informasi yang saya bagikan, materi yang saya bagikan itu ada yang kurang dan itu sudah dilengkapi oleh Bu Dini. Begitu juga sebaliknya, kalau Bu Dini ada menyampaikan suatu materi perhitungan gitu ya, ada yang kurang, saya akan melengkapi. Jadi kami saling melengkapi gitu ya. Tapi kalau hanya dari satu, kalau misalnya kurang ya semuanya akan kurang semua gitu pemahamannya. Apalagi itu satu prodi ya, bayangkan pengajar statistika, pengajar statistik untuk satu prodi manajemen dan akuntansi ya. Bu Dini itu juga ngajar akuntansi juga gitu, karena overload juga. Ngajar di manajemen, ngajar di akuntansi. Seharusnya kalau di prodi yang lain ya, saya sebutkan merek aja di kampus lain, itu ada akuntansi, ada manajemen itu sendiri. Jadi dosen statistik itu ada 2. Prodi manajemen dan prodi akuntansi. Jadi ada 2 orang. Kadang-kadang mereka disaling silang. Separuh manajemen nih, manajemennya ada 2. Gitu. Satu dosen A, satu dosen B. Di akuntansi juga itu. Ada 2 kelas. Satu dosen A, satu dosen B. Jadi saya saling melengkapi. Mahasiswanya juga akan meresponnya. Oh, jadi dosen ini ya. Oh, beda ya dosen ini ya. Gitu. Akhirnya mereka konfirmasi ke pengajarnya, Pak seperti ini. Oh ya,
mungkin saya yang salah misalnya. Oh ya benar, tapi ini kan lebih lengkap kalau ditambahkan yang seperti ini dan lain-lain. Jadi saling melengkapi, tidak hanya di satu orang. Ya. Ini namanya juga kurikulum ya. Di kurikulum, jadi pengajar dari sisi kemampuan itu memang kalau bisa jangan satu. Ya. Kalau benar benar semua, kalau salah ya salah semua gitu kan. Kalau kurang ya kurang semua. Kalau kurang benar kurang salah misalnya ya. Ya akhirnya sama semua akuntansi dan manajemen. Harusnya pengajarnya itu ada dua ya, ada pembandingnya. Yang ada dibanding itu akan saling melengkapi. Itu Mbak Afi ya. Nah, kalau misalnya saya juga sangat terbuka sekali ya. Kalau misalnya dari ini katanya Pak Arif seperti ini Bu, boleh tanya Bu Dini boleh ya. Boleh, saya selalu terbuka. Katanya Pak Arif bisa seperti ini, biar jumlah indikatornya, itemnya itu berbeda gitu. Boleh Mbak Afi atau Mas Juan atau Mas Yoga tanyakan ulang yang dulu mengajarkan Mbak Mas dulu ya. Boleh sekali. Ini yang benar yang mana kira-kira logikanya. Kalau perlu video ini di-share ke beliau lagi boleh. Masalah ini kan saya record nih, ya saya record dalam sisi keilmuan, jadi kita cari kebenaran bersama-sama. Ya. Karena dari sisi kita komunikasi juga agak sulit juga ya saya dengan Bu Dini juga karena saya aktif di kampus dan beliau tidak aktif di kampus, jadi kita ketemu juga sangat jarang sekali. Ya. Paling ketemunya hanya saat sidang proposal atau sidang akhir, hanya itu aja. Gitu. Ya, itu Mas Juan, Mbak Afi, bisa dimengerti ya maksudnya ya? Ya. Oh iya, ya, cuma kalau buat lebih dari satu pertanyaan ya ditarik rata-ratanya saja. Betul. Itu kalau di versi saya. Kalau ada versi yang lain, ya boleh, tidak masalah. Kalau misalnya nanti, Pak, katanya ini itu tetap dimasukkan semua di jumlah, ya sudah, saya akan ikuti aja gitu. Saya akan ikuti aja. Cuman logikanya kan seperti tadi saya sampaikan. Kalau semakin banyak pertanyaan, berarti ini semakin tinggi. Berarti sudah pasti valid. Gitu. Terus kenapa kok harus sama dipecah-pecah lagi? Indikatornya ada 5 kok, pertanyaan ada 10. Jadi dipertanyakan, terus memasukkan runningnya bagaimana? Gitu. Dan lain-lain, kok nggak diambil rata-ratanya? Oke, saya stop share dulu nih. Nanti ini akan saya share ke grup ya, video tutorialnya. Jadi bisa disimak lagi. Sampai sini cukup kapan ya? Apa itu? Sidang proposal kapan? Sidang proposal nih? Ya, nggak tahu sih Pak, tapi pengumpulannya itu tanggal 3 Januari ya pengumpulannya ya. Oke. Ada 3 Januari, ini saya sudah buka bulan Desember nih. Jadi sebelum pengumpulan 3 Januari, kita usahakan ketemu dulu 1 kali aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. 1 kali aja ketemu dan kalau bisa sudah di print ya. Kalau bisa sudah di print dalam bentuk proposal bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Dalam bentuk proposal, draft ya. Kita akan diskusi. Walaupun nanti diskusinya adalah seperti ini ya. Jadi nanti kita akan by verbal aja. By verbal aja. Ini kurang tepat nih. Apakah kurang tepat nih? Misalnya ada revisi dari saya ya. Seperti ini. Apa Anda enggak lihat tutorial saya yang ini kan sudah saya jelaskan seperti ini bla bla bla. Seperti Mendeley ini kan belum ada coba kan ya. Lalu pustakanya kok enggak ada di kutipan nih. Ini salah, saya coret-coret misalnya. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya hanya menyampaikan secara verbal, kok ini nggak cocok ya? Kok ini nggak cocok ya? Kok tampilannya kok begini, rata kanan kiri ya? Dan itu rencananya, itu adalah Anda kumpulkan ke fakultas. Jadi intinya adalah saya tidak ingin mempersulit Anda. Kalau Anda sudah ngeprint, sudah bentuknya 50 halaman atau 70 halaman, kalau ada revisi, tidak saya coret-coret, cuma saya sampaikan aja. Nanti ini setelah proposal kita diskusi, coba print 1 kali lagi yang bagus ya. Tidak yang seperti ini, gitu aja. Tidak saya coret-coret, tidak saya lukai. Gimana Mbak? Teman-teman lain, setiap pertemuan sama dosennya itu selalu ngeprint, jadi ngeprint terus. Iya, saya kan nggak suka seperti itu, ya kan. Apalagi versi daring ini kan. Saya kasih review komen gitu aja kan seperti biasa itu. Saya kasih review komen soft copy. Enak kamu dikasih itu cuma samping dikasih Word
kasih ya kayak kemarin loh Pak. Itu ya komen itu kan, tapi Ya. itu lebih enak, lebih enak. Jadi kita komunikasinya walaupun dibatasi apa namanya jarak dan waktu gitu ya, agak sulit ketemu. Kita by offline-an gitu ya, ketemu kita bisa oh ya ini Mbak sudah revisi ini, ya ini ada komentarnya gitu aja. Nanti kalau sudah di print, lebih hemat energi Anda kan juga pasti butuh waktu untuk nge-print, butuh kertas, butuh duit untuk beli kertas. Dan juga printernya ya, kalau Anda nggak punya printer harus ke rental, ya, duit lagi hitungannya per lembar misalnya. Saya tidak ingin seperti itu ya. Jadi saat ketemu, nah, range-nya ketemu adalah ini ya, Mbak Avi, Mas Yoga dan Mas Juan, kita coba di ini aja di minggu ketiga aja ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 12 ya. Sekarang tanggal 12. Oke. Jadi kita akan coba bikin janjian ya, appointment ya. Boleh di grup, boleh. Kalau bisa sih di grup ya. Jadi ada barengan nih gitu ya, ada barengan nih janjinya. Walaupun satu hari ada 3 rekan mahasiswa yang mencoba untuk diskusi data di hari ini tidak masalah. Mau jam yang sama, jam berbeda. Ketika tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 ya, kita buat janjian. 20 sampai 24. Iya. Ya. Senin sampai Jumat 20 24. Betul. Jadi kalau misalnya ini sudah fix nih, saya sudah yakin benar, saya cetak semua. Terus ternyata justru dengan saya ada revisi-revisi, tidak akan saya lukai ya, tidak akan saya senang melukai kertas itu, apalagi melukai hati seseorang. Saya sedih sekali, saya nggak mau. Cuma disampaikan secara verbal. Juga sama-sama diperbaiki lagi. Iya, lupa. Betul, diperbaiki enggak usah harus hari itu harus diperbaiki, enggak. Kalau saya loh ya, harus diperbaiki sekarang. Saya malu dibimbing kok dibimbing kok revisinya banyak yang salah ini. Saya enggak seperti itu. Mau direvisi terserah, mau dikritisi oleh penguji yang lain juga enggak masalah. Saya cuma lagi diem aja. Oh ya, dibenarkan ya, ngikuti aja gitu. Karena mindsetnya berbeda-beda. Jadi kalau sudah di print itu ya sudah, tidak akan saya lukai ya. Kalau tadi itu boleh dikumpulkan saat di mana proposalnya, draft proposal itu Anda harus cetak 1, bahkan harus cetak 3 biasanya, harus dicetak 3 kali misalnya, harus dicetak 3 kali, karena atau 5 kali deh ya, 5 kali, 1 untuk Anda, 1 untuk arsip di fakultas, terus 3-nya untuk pembimbing dan penguji 2 misalnya. Nggak masalah. Jadi bahkan kalau misalnya Anda kan ketemu nih ya, ini nih, Anda kan ketemu satu rangkap dulu. Anda buat satu rangkap dulu, misalnya dicoret-coret boleh ya, dicoret-coret boleh. Nah, coret-coretannya itu untuk Anda aja, untuk pegangan Anda. Tapi saat mengumpulkan rangkap yang lain itu sudah hasil revisi yang baru. Gitu aja gimana? Iya gitu Pak. Nah, gitu aja ya. Coret-coret lupa Pak. Iya, ojo ya. Dan perlu saya ingatkan lagi nih, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda semua ya, dan ini kan sudah saya rekam nih, bagi rekan-rekan semua, masih boleh berganti judul ya, masih boleh berganti judul dari hasil bimbingan kita secara daring ini, boleh berganti judul ya. Jadi tidak perlu saklek dengan judul yang kemarin di draft itu, tidak perlu. Anda boleh ganti ya, karena kita sudah melewati banyak proses tahapan dalam pengerjaannya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Cukup ya. Jangan lupa kartu bimbingannya ya, rapelan. Iya. Ya, rapelan sebagai syarat. Rapelan sudah bimbingan berapa kali? Kita sudah berapa kali ya? Saya lupa ya. Ada 5 kali lebih ya? 6 kali ya? Iya, lebih lah, karena 5 itu kayaknya ada deh. Kita sudah 6 kali dari cukup. Tapi di bawah saya. Apa? Saya tulis. Ya nggak apa-apa. Dibuat tanggalnya ngawur aja ya. Saya juga mau tanggalnya juga gampang kok. Tanggalnya setiap hari Minggu. Tinggal lihat kalender aja. Libur 2 minggu doang. Iya, cuma libur 2 minggu aja itu kan untuk pekerjaan itu, dan itu kesempatan Anda untuk diskusi dengan pembimbing yang satunya lagi gitu ya. Jadi jangan berguru dari satu orang aja, tapi juga berguru dari orang lain, itu lebih bijak ya. Ilmunya lebih bijak. Dan jadi juga gitu ya. Saya belajar tidak hanya satu orang, bisa belajar dari teman, bisa dari guru yang lain, dosen yang lain gitu. Jadi bisa ngomper kalau ada yang ketemu kok beda ya, wah itu seninya. Kok beda ya, mana mencari kebenaran lagi ya, cari lagi. Itu sifatnya ilmu seperti itu ya, selalu up to date. Kalau ada yang bertentangan itu selalu mencari kebenaran yang lain, tabayun, mencari kebenaran lagi, mana yang benar. Oke, ada pertanyaan? Saya cukup ya. Iya Pak. Ya 1 jam. Oke, Mas Juan ada pertanyaan, Mas Yoga?
Ada pertanyaan nanti ini saya record, saya kirimkan ke grup ya. Saya editing dulu, durasinya biar nggak terlalu panjang. Nanti saya upload ke YouTube. Kalau saya share linknya. Cukup, Mas Juan tolong konfirmnya, Mas Juan, Mas Yoga, Mbak Afi. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup dulu ya. Oke, nanti silang ikuti aja. Untuk yang minggu depan tidak ada ya. Minggu depan tidak ada, tanggal 19 tidak ada, kita tidak ada daring, tapi kita coba ketemu ya, kita coba janjian di grup aja, kita komunikasi di grup aja ya. Jadi siapa tahu ada yang pengen ketemu juga gitu ya. Antara tanggal 20 sampai 24 ada 20, ada 5 hari. Ada 5 hari. Kadang-kadang saya ambil hari off itu ada yang ingin bisa masuk, saya masuk, atau mungkin kita bisa ganti hari yang lain. Kita komunikasi aja di grup ya. Mbak Sinta juga rumahnya jauh soalnya, Pak. Siapa? Mbak Sinta. Oh iya, Mbak Sinta. Mbak Sinta juga rumahnya jauh. Kalau mungkin kayak seperti Mbak Sinta nih ya, di Cepu gitu ya. Kita langsung injury time aja nggak apa-apa. Misalnya nih, pengumpulan adalah 3 Januari. 3 Januari. Jadi kita ambil satu hari di tanggal 28 atau 29 ya, minggu. Kita kan janjiannya minggu ketiga ya. Khusus untuk Mbak Rani yang Jawa di minggu keempat ya, saya cari hari. Biasanya kalau sudah minggu keempat itu ceklock saya itu sudah banyak gitu, sudah nabung ceklocknya. Jadi saya kadang-kadang itu satu hari, 2 hari itu di kampus aktif. Kemarin Mbak Rani bilang kok Pak sudah siap kalau misal harus ke sini. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mbak Rani ngikuti aja. Kasih Mbak Rani ngekos ya biasanya ya? Ya, tapi kan enggak, Pak. Tapi kemarin saya bilang, ya udah nginep di rumah saya kan nggak apa-apa. Iya, dibuat injury time aja loh, Mbak. Kalau deadline-nya tanggal 3 Januari itu kapan ya? Hari Senin ya. Dan pengumpulan 3 Januari misalnya, kita ketemu di Kamis atau Jumatnya sebelumnya kan enggak apa-apa. Iya, nanti tak bilang ya, Pak. Kamis atau Jumatnya kan enggak apa-apa. Nah, itu nanti nginep 3 malam atau 3-4 malam itu di tempatnya Mbak Afi. Habis itu setelah mengumpulkan draft sama kartu bimbingan dan lain-lain itu ya, tanggal 3 Mbak Rani bisa pulang lagi. Terus tinggal nunggu jadwal apa itu? Jadwal sidang proposalnya ya. Iya. Ini jadwalnya aja gitu. Aja nanti datang lagi ke sini. Kan lebih efektif. Fleksibel aja ya. Kalau minggu keempat saya coba sisipkan 1 atau 2 hari di Kamis Jumat injury time aja biar Mbak Rani tidak terlalu lama numpang nginep kemana gitu. Tapi nanti kalau terlalu mepet juga revisinya lagi terlalu. Oh iya, itu tadi nggak apa-apa Mbak, saya difleksibelkan aja. Kalau misalnya, waduh nggak sempat revisi Pak, sudah filenya ini, laptopnya ketinggalan atau rusak atau ngeprintnya banyak, atau sudah terlanjur banyak, ya sudah apa itu aja kumpulkan. Ya, yang penting sudah daftar. Kalau sudah mengumpulkan, itu berarti sudah daftar. Biasanya sama bayar biaya apa itu? Biaya proposal ada kalau saya, biaya sidang atau biaya proposal itu ada kan kalau salah ya. Nggak tahu Pak. Atau mungkin ini aja bukti pembayaran SPP bulan Januari biasanya gitu. Bukti pembayar bulan Januari itu sudah lunas itu boleh ikut sidang proposal misalnya. Ya, Pak. Tapi nggak tahu juga sih, saya nggak begitu hafal untuk di administrasi fakultas. Oke, saya gitu aja ya, cukup ya. Nanti kita komunikasikan lagi. Ya Pak. Dan jamnya sekitar kalau bisa ya, jamnya antara jam 9 sampai dengan setengah 12. 9 sampai setengah 12, terus kalau siangnya itu antara jam 1 sampai dengan jam 2 ya. Jadi saya cek lognya jam 3 kurang atau jam 2, kalau musim hujan gini jam 2 sebenarnya saya sudah pulang ya. Saya cek lognya jam 2 ya. Jadi jam 1 aja deh, jam 1 sampai jam 2 kalau misalnya kita cepat. Jam 2 pun belum selesai ya, kita selesaikan sendiri ya. Sudah kemarin wis mulai gue hutan ke sore. Enak pagi berarti Pak, kan waktunya panjang. Kalau siang cuma 1 jam. Boleh, pagi pun juga boleh ya, boleh misalnya jam 7:30 pun juga boleh ya, karena saya selalu berangkat pagi ya kan. Ke kampus Pak? Iya, saya ke kampus, tapi saya tidak di fakultas ya, saya di unit di kantor depan ya, di unit LPPM ya. Di unit LPPM di kantor depan. Itu Pak. Oh itu gedungnya BPM ya, itu gedung sebelahnya lagi ya, di kantor depan yang ada apa itu kaca itu di tengah itu kelihatan sekali. Di situ ada siapa ya? Tahunya siapa di depan itu paling depan sendiri itu ya. Yang ada kerannya, ono keran sih. Punya paling depan paling nonjol lah. Sebelahnya. Masih lama di BPM Badan Penjamin Mutu. Saya kan di unit
LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kebetulan kan saya di kepala bidang penelitian ya, kepala bidang penelitian. Jadi di ruangan yang agak pojok. Sekalian dolin biar tahu tempatnya kalau ketemu lagi enak gitu ya. Depan itu jam-jam segitu dan tidak di fakultas ya, di unit LPPM. Bisa standby di situ karena dicari banyak orang. Nanti dipusatkan di situ. Dari banyak fakultas itu ada urusan UJS, ada penelitian dan lain-lain itu nanti saya dicari di LPPM. Jadi saya harus standby di sana terus melayani semua fakultas yang lain. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan diskusinya, responsinya. Semoga lancar semua dan semoga bermanfaat dari diskusi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.